Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah contoh sederhana bagaimana penggunaan metode naive Bayes ya. Jadi misalkan saya punya data-data sebagai berikut ya. Jadi saya punya total ada 100 data di mana ada 3 buah features ya. Featuresnya itu adalah apakah buah tersebut panjang, apakah buah tersebut manis, apakah buah tersebut berwarna kuning ya. Dan kemudian variabel y-nya atau labelnya itu pisang dan jeruk ya. Jadi total ada 100 observasi, ada 100 data dengan ada 2 label. Label pertama itu pisang dan label kedua itu jeruk. Nah, kemudian ada 3 buah features ya. Nah, jadi kebetulan setiap featuresnya itu nilainya itu antara 1 atau 0 aja ya. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan perhitungan ya. Saya akan hitung ada berapa yang pisang yang long, ada berapa pisang yang sweet, ada berapa pisang yang yellow, ada berapa jeruk yang long, ada berapa jeruk yang sweet, ada berapa jeruk yang yellow ya. Nah, saya akan summary-kan hasilnya di slide berikutnya. Setelah kita kumpulkan semua datanya, kita coba kumpulkan ya. Jadi semua data pisang yang long itu tuh ada berapa? Dan ternyata ada 45 pisang yang long, mungkin ada 5 pisang yang berjenis yang agak pendek. Nah, kemudian ada 25 pisang yang sweet dan ada 30 pisang yang dikatakan yellow. Nah, kemudian untuk jeruk hanya ada 5 yang datanya itu long, kemudian ada 35 yang sweet dan ada 20 data yang yellow. Nah, dari data-data inilah kita bisa menghitung parameter-parameternya ya. Jadi parameter pertama yang paling mudah yang bisa kita estimasi itu yaitu adalah yang ini nih. Nah, ini adalah probability y ya. Jadi, nah di sini saya belum menentukan yang y sama 0-nya mau yang mana ya. Jadi misalkan aja yang sama 0 itu yang pisang, sementara yang jeruk itu yang y sama dengan 1 ya. Jadi sama aja sih, kalau mau ditukar juga sama aja. Jadi P itu adalah probability Y sama dengan 1 ya. Dan dalam hal ini karena, oh ya tadi saya belum bilang, berarti ini kan total ada 100 data, dan dari 100 data tersebut tuh ada 50 data pisang dan 50 data jeruk. Oleh karena itu P-nya itu adalah 50/100 atau setengah. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui untuk data-data pisang berapakah peluang ininya ya, peluang longnya atau feature pertama untuk data pisang yaitu yang 0. Nah, ini adalah proporsi yang long yaitu 45 dibagi jumlah data pisang 50. Nah, kemudian untuk semua data pisang yang sweet itu ada berapa yaitu 25/50. Dan untuk yang yellow itu ada berapa? Untuk semua data pisang yaitu 30/50 juga. Selanjutnya sama untuk yang data jeruk ya, yang long ada berapa? Ya, ternyata cuma ada 5 dari 50. Kemudian yang sweet ada berapa? 35/50. Dan yang terakhir yang yellow dari data jeruk itu ada berapa? Itu cuma ada 20 dari 50 ya. Dan ini adalah model probability-nya. Nah, ini prior probability dan ini adalah model probability. Nah, dari model probability ini kita akan membuat model naive Bayes-nya jika ada data baru. Nah, misalkan ada data baru ya. Nah, data baru tersebut tuh kita nggak tahu apa. Nah, misalkan data baru tersebut ini saya misalkan ada ya not long, not sweet, tapi yellow ya. Nah, peluang dia tuh pisang tuh berapa gitu ya. Nah, jadi di sini saya bisa langsung hitung aja peluang dia not long ya, tapi dia pisang. Misalkan dikali peluang dia not sweet, tapi dia pisang. Dan terakhir peluang dia yellow, tapi dia pisang. Nah, dikali peluang pisang. Nah, dibagi probability dari X bar marginalnya. Namun lagi-lagi yang bagian bawah itu biasanya tidak saya hitung karena akan sama jika kita ini ganti ini dengan jeruk ya. Nah, sekarang saya akan coba hitung. Jika Anda masih ingat,
dari data-data yang pisang yang long itu ada 45, berarti yang not long ada 5, berarti 5 per 50. Kemudian jika Anda ingat, dari data yang pisang itu ada 25 yang sweet, ada 25 yang not sweet, berarti mau nggak mau ini adalah 25 per 50. Dan yang terakhir, dari data pisang yang yellow itu ada 30 ya. Nah ini dikali setengah ya. Nah ini tuh sebenarnya dibagi dari probability dari X bar, tapi kita kan nggak usah hitung. Nah sama seperti jika andaikan ini jeruk, ini berapa probability-nya? Ya sama, not long, jeruk, peluang dia not sweet, jeruk, peluang dia yellow, tapi dia jeruk. Nah dikali setengah juga ini ya, dibagi probability dari X. Nah not long dari jeruk itu adalah 45 ya per 50. Not sweet dari jeruk itu adalah 15 per 50 ya, karena ada 35 yang sweet, maka yang not sweet itu ada 15, dan yang terakhir jeruk itu ada 20 ya kalau nggak salah, dikali setengah. Nah ini dikali, nah jadi di sini tinggal kita bandingkan yang mana yang lebih besar peluangnya, maka dia adalah predicted value-nya ya. Semoga cukup jelas. Berikut adalah beberapa catatan untuk metode naive Bayes. Nah, yang pertama, metode naive Bayes itu bisa digunakan seandainya si Y itu mempunyai lebih dari 2 kategori ya. Nah, jadi tinggal kita cari aja yang paling tinggi peluangnya, dan itulah yang akan menjadi prediksi kita. Nah, selanjutnya di dalam metode naive Bayes itu ada istilah yang dinamakan ini Laplace correction. Nah, jadi seandainya kita ingin memprediksi peluang Y sama dengan 0 dari given features ya. Nah, ini adalah features pertama, given Y sama dengan 0 dikali features kedua, given Y sama dengan 0 dikali peluang Y sama dengan 0. Nah, dibagi peluang dari X. Nah, Laplace correction itu biasa digunakan kalau ada salah satu peluang nih antara ini atau ini yang nilainya itu sama dengan 0 nih. Nah, sehingga kalau salah satu nilainya sama dengan 0, maka kesemuanya ini akan sama dengan 0. Nah, itulah yang kita mau hindari. Oleh karena itu, untuk data-data yang bernilai 0, yang proporsinya itu bernilai 0, biasanya itu dilakukan ini Laplace correction. Jadi dalam Laplace correction itu seandainya, nah ini pisang ya, pisang sama jeruk. Nah, seandainya data jeruk yang long itu nggak ada nih 0, maka otomatis peluang Y sama dengan jeruk di mana X-nya itu adalah long, ini pasti 0 nih. Nggak peduli apa ininya nih, pasti 0 karena ini. Nah, oleh Laplace correction ini tuh selalu ditambah 1 nih. Jadi ke semua data ditambah 1 sehingga data min. Jadi sehingga setidaknya selalu ada nilainya, ini nggak mungkin 0.